Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang masih mengenai khodam, yaitu tanda-tanda bahwa khodam itu hadir di sekitar kita. Khodam kita hadir di sekeliling kita. Sudah kita ketahui bersama bahwa setiap manusia ini pasti didampingi oleh khodam. Tetapi khodam tersebut ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang. Berkembang seperti YouTube aja ya gitu ya. Maksudnya begini, memang setiap manusia itu didampingi oleh khodam sahabat, tetapi khodam tersebut memang tingkatannya pun berbeda-beda gitu ya. Mulai dari khodam leluhur gitu ya, ada khodam benda pusaka, khodam isian, dan khodam yang lainnya ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada khodam tersebut mempunyai ilmu yang sangat tinggi, kemudian ada yang sedang, dan ada yang khodam tersebut mempunyai kelebihan atau kemampuan yang sangat rendah. Lalu apa sih tanda-tandanya jika khodam kita ini hadir di dekat kita? Biasanya memang khodam itu ada yang tinggal di dalam tubuh kita. Itu hanya sebagian sahabat, tidak semuanya. Tetapi kebanyakan itu adalah khodam memantau kita dari jauh. Ketika kita ini mendapatkan mara bahaya, ketika kita dalam keadaan darurat gitu ya, maka khodam tersebut akan datang kepada kita. Tetapi ketika kita tidak dalam keadaan emergensi, ketika kita tidak keadaan darurat, ada kalanya khodam itu kangen kepada kita. Khodam tersebut ingin dekat dengan kita. Nah, ini loh, apa sih tanda-tandanya jika khodam kita itu datang, khodam kita itu ada di sekitar kita? Tanda-tanda yang pertama, biasanya akan tercium bau harum. Jadi jika khodam kita itu datang di sekeliling kita, itu akan ada bau harum. Tetapi sahabat, walaupun kita tidak dalam keadaan emergensi atau darurat, dia datang itu pun juga tidak sembarangan. Dia datang mungkin ada ancaman, mungkin kita ada di tempat angker atau di tempat yang wingit atau tempat sepi gitu ya sahabat. Jadi mereka itu akan terus mendampingi kita, akan menemani kita, akan melindungi kita jika di tempat angker tersebut kita mendapat serangan dari makhluk gaib yang lain, sehingga kita akan didampingi, mereka akan datang kepada kita. Itu biasanya ketika panjenengan ada di tempat yang angker, di tempat yang wingit, itu panjenengan akan mencium bau harum. Nah, bau harum ini berasal dari khodam panjenengan sendiri. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, jika khodam kita ini hadir di tengah-tengah kita, biasanya itu telinga kita itu akan merasa berdengung, dan ketika berdengung itu akan terdengar seperti bisikan. Nah, kalau memang panjenengan merasakan seperti itu, dengung disertai bisikan, dan bisikan itu mengandung pesan atau mengandung nasihat, itu berarti khodam Anda hadir di samping Anda. Jadi panjenengan harus memang perlu mengetahui ini semua gitu ya. Jadi panjenengan tidak salah paham, nanti panjenengan kira yang datang ini jin yang dari makhluk lain. Bukan, tetapi ini memang dari khodam kita sendiri. Memang biasanya telinga itu berdengung, tetapi tidak disertai bisikan. Tetapi kalau khodam kita yang datang, dengungan dari telinga ini itu akan disertai dengan bisikan atau dengan pesan ataupun juga nasihat.
Itu. Kemudian ada lagi sahabat tanda-tandanya jika khodam kita ini hadir di sekitar kita, itu biasanya akan terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Nah ini biasanya memang sering kita alami ketika kita lewat di tempat-tempat tertentu, gitu ya, lewat di tempat-tempat yang memang di situ dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, gitu ya. Tetapi sahabat, ini bukan karena itu, tetapi ini karena khodam. Kalau khodam kita yang datang kok perubahan suhu, tandanya apa? Tandanya itu yang pertama memang suhunya akan berubah menjadi panas ataupun dingin. Ini di tempat yang biasa kita tempati. Misal kita di dalam kamar biasanya suhunya biasa, tetapi kok berubah drastis. Ini berarti khodam kita datang. Kalau makhluk gaib yang lain yang itu menandakan di situ ada, itu kan di tempat tertentu kita lewat merasakan hangat, tetapi di situ memang hawanya hangat. Berarti kan di situ makhluk halusnya itu menetap. Tetapi ini kan tidak. Kalau khodam kita, mungkin kita di dalam rumah atau kita di pekarangan rumah, tadi suhunya biasa saja kemudian berubah panas atau dingin. Nah ini biasanya dari khodam kita yang datang. Jadi berubah, suhu yang kita rasakan itu berubah drastis sekali dalam waktu sekejap itu. Jadi ketika kita lewat, kalau kita lewat kok ada suhu yang panas atau dingin, itu memang dari makhluk gaib yang menghuni tempat tersebut. Itu. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya jika khodam kita ini hadir di sekitar kita, itu biasanya ubun-ubun kita ini akan berkedut, kedutan di area ubun-ubun. Tetapi ini sering dalam waktu yang tidak lama, hitungan detik atau menit, itu akan sering mengalami kedutan itu. Jadi tidak renggang, misal pagi, kemudian siang, sore itu renggang sahabat, tetapi dalam waktu 1 menit itu berulang, kedutannya berulang. Nah ini kalau memang kedutan di area ubun-ubun dan itu sering, itu berarti khodam panjenengan ini datang di sekitar panjenengan. Tuh. Kemudian ada lagi tanda-tandanya jika khodam kita ini hadir di tengah-tengah kita. Biasanya ketika kita menyendiri atau kita bermeditasi atau kita berzikir atau wirid di tengah malam, itu biasanya kita akan melihat cahaya yang agak kebiruan, kemudian cahaya itu mendekati kita, kemudian membisikkan sesuatu kepada kita. Ini memang yang mengalami orang-orang yang tertentu saja, orang yang sudah intuisinya kuat, orang yang sudah mempunyai firasat yang bagus, orang yang sudah mempunyai peka terhadap makhluk gaib itu akan mengalami ini. Tetapi kalau kita baru pemula, itu akan jarang mengalami seperti ini. Jadi seolah-olah itu akan ada cahaya yang muncul, kemudian cahaya itu berbentuk kebiruan dan dia menghampiri kita, kemudian membisikkan sesuatu kepada kita. Nah itu tandanya biasanya khodam kita yang menghampiri kita. Nah itulah sahabat-sahabat beberapa tanda-tanda jika khodam kita ini hadir di tengah-tengah kita. Walaupun panjenengan mempunyai khodam, walaupun panjenengan sering didatangi oleh khodam tersebut, jangan pernah panjenengan ini mempunyai sifat yang jumawa, jangan pernah panjenengan ini mempunyai sifat yang sombong gitu ya, karena sesungguhnya yang membantu kita, yang menolong kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Tuhan ini tidak menghendaki, maka khodam itu juga tidak bisa menolong kepada kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.